Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nami Buddhaya, salam bijaksana. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Kembali lagi bersama saya Romo Lail dan Abi Sam. Apa kabar nih, Bi? Alhamdulillah. Udah lama nggak jumpa nih, Bi. Akhirnya kita ketemu lagi. Siap Romo. Di podcast kedua ini, ketemu lagi kita ya. Part 2. Sehat-sehat ya, Bi ya. Alhamdulillah. Pembahasan syahadat di part 1 belum kelar nih, Bi. Belum kelar ya. Kita lanjut di part 2 nih, Bi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, para ikhwan channel Ngopi Ala Robi. Ini dapat juga ini akhirnya nama channelnya gitu. Sekian lama ini ya. Ngopi Ala Robi gitu ya. Alhamdulillah. Ngolah pikiran ala Romo dan Abi. Iya, betul. Boleh ngolah pikiran, boleh ngobrol perkara iman, boleh. Yang mana aja Romo gitu ya. Alhamdulillah. Ini Romo sehat nggak? Alhamdulillah juga, Bi. Ya, syukur. Kemarin terakhir ya Syahadat Allah ya. syahadat Allah, betul. Nah, ini belum selesai nih dan mulai ada timbul-timbul komen-komen nih, Bi, yang harus dikasih penjelasan kembali. Sepertinya memang syahadat Allah itu menarik perhatian ya, Ki. Betul. Ya. Yang beranggapan mungkin seperti kita gitu mengucap syahadatnya, mungkin ya anggapan para pemirsa ini. Jadi memang syahadat Allah itu jarang sekali dibuka nih Romo. Ya. Sama siapapun jarang sekali dibuka tentang syahadat Allah itu. Betul. Ya. Nah, sekarang ini kita buka, kita jelaskan sebenar-benarnya tentang syahadat Allah. Iya, gitu betul. ya. Itu Kalau yang kemarin kan kita baru buka ayatnya saja. ya, betul. Belum memberikan penjelasan gitu ya. Karena walaupun setelah itu ada komen-komen ya. Maklum durasi kita kan nggak panjang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang syahadat Allah itu. Kita berikan penjelasan seperti apa dan bagaimana sih syahadat Allah itu. Betul, gitu ya, betul. ya. Yang pertama, syahadat Allah sudah kita jelaskan kemarin ya di dalam Al-Quran sebagaimana keterangannya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, itu ya. Betul. Allah bersaksi, Allah menyatakan, nah gitu ya, bahwa tiada Tuhan selain Dia. Gitu. Sebenarnya ini ayat yang menerangkan bahwa Allah memberikan sebuah pernyataan gitu, ya. Nah, ucapan Allah langsung itu bagaimana? Kan gitu. Ya, betul. Kalau ini kan sebuah keterangan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Nah, ada ucapan Allah yang langsung, Romo, di dalam Al-Qur'an. Bagaimana keterangannya? Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni. Inilah pernyataannya Allah. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, jelas. Penegasan ya jadinya. Penegasan. Betul. Ya. Syahadat Allah merupakan jawaban dari syahadat yang kita ucapkan, Romo. Gitu. Kalau kita 2 kalimat Ya, syahadat, kita mengucap 2 kalimat syahadat ya. Dan di sini juga Romo ya, mungkin harus kita berikan sebuah pemahaman, penjelasan tentang 2 kalimat syahadat. Kan selama ini artinya bagaimana sih, Romo? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan begitu ya. Ya. Umumnya ya seperti itu. Umumnya kan seperti itu ya. Kalau diartikan bersaksi, maka akan ada pertanyaan apa yang disaksikan. Nah, itu. Betul. Ya. Saya Apa juga sudah berpikiran begitu. Allah kan gitu kan. Kita bersaksi sedangkan kita belum menyaksikan apa-apa gitu. Dia. Ya. Padahal kata bersaksi itu nanti masuknya dari bersyahadat itu. Bersyahadatnya. Nah, kalau 2 kalimat syahadat ini, apakah diartikan bersaksi kan gitu? Sebenarnya
arti kata dua kalimat syahadat itu lebih tepatnya adalah sumpah. Betul. Sumpah janji Perjanjian setia. setia, betul. Gitu Romo. Ya. Bagaimana artinya aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Nah, itu lebih enak itu. Lebih masuk gitu ketimbang kita bilang aku bersaksi. Tapi mungkin kalau ada orang yang sudah bersaksi, baru bisa mengucapkan syahadat itu tadi ya. Jadi disinilah kita berikan sebuah pemahaman bahwa dua kalimat syahadat itu diucapkan seorang hamba di hadapan Allah. Ya. Bukan hanya untuk disaksikan oleh manusia. Kita sedang bersyahadat, kita sedang bersumpah di hadapan Allah. Itu sebagai ikrar seorang muslim, ikrar seorang hamba Allah, menyatakan diri bahwa tunduk, patuh, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Kira-kira masuk? Masuk Bi, kalau kayak gitu pengertiannya ya. Gitu Romo. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas nggak Romo tentang dua kalimat syahadat ini? Gitu. Ya kalau tadi artinya kita istilahnya ikrar janji sumpah atau suatu keyakinan kita mungkin masuk gitu ya. Tapi kalau mengartikan sebagai saksi, mungkin levelnya berbeda itu ya. Itu masuk ke bersyahadat itu. Bersahadat ya. Maka dari dua kalimat syahadat itu Allah memberikan jawaban pernyataan dari Allah menjawab syahadat kita. Betul. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu jawaban dari syahadat itu. Siap. Ya, masuk. Itulah penjelasan. Jadi bukan berarti ketika Allah mengucap syahadat Allah masuk Islam nih, hati-hati nih. Ya mungkin kan pemikirannya di luar ya, dianggapnya Allah bersyahadat nih, lah emang Allah bukan Islam gitu. Jadi harus pengertiannya dulu ya, arti daripada syahadat atau bersyahadat itu tadi. Jadi mengucap syahadat itu bukan berarti untuk masuk Islam saja gitu. Justru ketika umat muslim mengucap dua kalimat syahadat itu adalah bentuk keimanan, kan gitu. Lalu Allah mengucapkan syahadat untuk memantapkan iman kita. Gitu. Nah, itu masuk itu. Ya. Menindaklanjutin kemarin nih, Bi. Tentang bersyahadat ya. Nah, ini jadi ada timbul pertanyaan nih dari netizen. Yang namanya bersyahadat itu kan bersaksi kan gitu. Apa benar nih, Bi? Yang namanya kita umat manusia bisa nyaksiin nih. Bisa nyaksiin Tuhan gitu, nyaksiin Allah katanya gitu. Kan kisah-kisah juga udah banyak gitu, kayak kisah Nabi Musa menyaksikan Allah di Bukit Tursina gitu. Nabi Muhammad menyaksikan Allah di langit ketujuh gitu, di atas ars gitu kan. Nah, kira-kira kalau sebagai kita nih umat, ada nggak nih tata cara atau caranya gitu, Bi? Baik. Nah, selanjutnya tentang bersyahadat ya. Artinya menyaksikan, syahidi wa masyhud, menyaksikan dan disaksikan. Kan gitu ya Romo ya? Iya. Nah, jadi timbul pertanyaan, apa benar bisa menyaksikan Allah? Itu kan gitu ya? Menarik ini. Yang ditunggu-tunggu nih. Selama ini banyak pula orang mengatakan tidak mungkin kita dapat berjumpa dengan Allah ya, atau dengan Tuhan, kan gitu ya, Sang Maha Pencipta alam semesta. Sekarang pemikiran kita itu sesuai nggak dengan Al-Quran? Kan gitu. Ya, ayat yang mana nih maksudnya? Jadi ketika kita mengatakan tidak mungkin dapat berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, lalu bagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Itu Romo. Iya. Nah, sekarang kita buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Romo. Pemirsa jangan lupa surat Al-Kahfi ayat 110. 110
Surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Kita baca sama-sama, Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, Cuma yang berharap dong ya. Hendaklah melaksanakan amalan soleh. Bukan amalan yang salah ya, amalan soleh. Dan tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya. Terus ikhlas. Nah, ini jadi syarat untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ada perjumpaan nggak? Ada. Betul. Siapa yang mengharap? Tuhan bertanya. Itu ya. Berarti kan cuma yang berharap Yang doang, berharap. ya. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Berhusnuzon juga berarti kan, ya. Ya. Berarti kan ada perjumpaan. Sesuai dong yang disampaikan yang namanya bersyahadat itu bersaksi. Baru masuk Ah, nih. gitu ya. Betul. Berarti orang-orang yang bersyahadat itu yang udah sampai ada persaksian, betul ya, perjumpaan. Gitu. Nah kan ada juga yang mengatakan, oh nanti kalau mau ketemu Tuhan kalau udah mati kan gitu loh. Nah itu, Ya kan? Benar nggak ada gitu ya? Ada juga. Nah, pertanyaan saya begini, apa benar orang yang udah mati pasti ketemu Allah? Nah itu dia. Belum tentu juga. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Romo, Maha Suci, dan yang diterima oleh Allah hanyalah yang suci. Sekarang yang mati banyak dosa, maksiat, zolim, bisa. Ya juga. Ukur dah. Ya. Nggak ketemu juga. Iya, Allah Maha Suci, Romo. Betul. Yang dapat berjumpa dengan Allah yang suci. Masuk. Gitu. Betul. Justru sekarang ini kita sudah diajarkan oleh Rasulullah ya, dengan para wali-waliullah bagaimana kita bisa melaksanakan bersyahadat itu. Ya, ada ilmunya, ada tata caranya, Romo. Nah ini yang menarik nih. Ya. Ada ancamannya, Romo. Bagi orang-orang yang tidak percaya berjumpa dengan Allah, ada ancamannya. Dan itu sangat mengerikan. Mau saya bacain ayatnya, Romo? Sekalian aja, Bi. Iya, baik. Biar nggak jadi pertanyaan ini. Ya. Sekarang kita buka di dalam surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Apa ancamannya? Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Jelas. Nauzubillah. Jadi penasaran, saya harus bersaksi juga nih, Bi, kalau begini. Mau mengharapkan perjumpaan atau enggak nih, Romo? Harus, Bi, kalau begini mah. Ya. Jadi semua ada ayatnya, ada keterangannya, Romo. Saya keringet dingin langsung. Ya. Jadi berhati-hati kita dalam berpikir. Ya. Ternyata pemikiran yang mengatakan tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar kita dapat berjumpa dengan wujud Allah? Nah, kan gitu. Jika untuk berjumpa dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi, Romo. Secara zatnya. Ya. Jadi perjumpaan dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu kita berjumpa dengan
apanya? Apanya? Kan gitu ya. Pertanyaan baru nih. Tuh. Kalau wujudnya tidak, Nah, apanya dong? apanya kan gitu ya. Maka kita pahami dulu di dalam surat An-Nur ayat 35, Romo. Ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita saksikan kan gitu kan? Kita bersahadatnya ini menyaksikan apa? Kan gitu ya. Perjumpaan dengan Allah melalui apa? Kan gitu, Romo. Betul, betul. Ya. Kita buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Ya. Kita buka dulu, Romo, Al-Qur'annya biar jelas, biar gamblang. Iya dong. Ya. Jadi kalau yang enggak dengan dalil Quran ya jangan didengarkan, Romo. Betul. Ya. Ya masih abu-abu ya. Nah, iya, Al-Qur'an itu kan pedoman. Hudalin nas, hudalil muttaqin, kan jelas ya. Petunjuk. Dan sekarang kalau kita nggak mau pakai Al-Quran, mau pakai apa? Gitu ya, Romo ya. Betul. Nah, surat An-Nur, surat 24, ayat 35. Ya. Nah, ini panjang, Romo. Saya baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini yang pertama ya. Anggapannya matahari ini. Kita paham ini. Ini. Ini cuma dikasih terang doang kan gitu ya. Padahal makna dari Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada seluruh alam semesta. Nah, gitu, Romo. Betul. Dari apa? Nur tadi. Allahu nur. Nah, kan gitu. Cahaya. Allah memberikan nurnya. Ya. Nur itulah yang disebut nanti menjadi ruh. Ya. Yang hingga akhirnya membentuk kehidupan. Ya, memberikan kehidupan kepada seluruh alam semesta, kan gitu. Ya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, Allah memberikan kehidupan. Bukan cuma dikasih terang doang, Romo. Ya. Nah, di sini saya jelaskan artinya, Romo, karena panjang ya kelanjutannya. Bagaimanakah perumpamaan wujud nur Allah itu, kan gitu ya? Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Ya, minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Balik lagi yang dikehendaki ya. Dia. Ini keterangan tentang nur Allah. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat, kita menyaksikan apanya, kan gitu. Jelas keterangan di dalam Al-Qur'an, nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk, ya. Allah membimbing menuju kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, Romo. Ya, apa nih? Cahaya itu hanya sebuah kiasan apa wujud kelihatan? Nah, ya. Kalau ada tulisannya berarti wujud nih. Ya. Disebut cahaya nih, Romo. Ya. Nah, itu kiasan apa wujud? Karena selama ini orang mengartikan cahaya itu cuma kiasan, petunjuk doang. Iya. Sekarang saya tanya, ketika kita melihat matahari, wujud enggak? Wujud kan? Ketika kita melihat bola lampu, wujud enggak? Wujud. Nah, Allah membimbing kepada cahayanya. Dan di mana cahayanya itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang, apalagi cahaya petromak. Apalagi cahaya tempat belanja ya. Nurun ala nur.
ya, cahaya di atas Cahaya. Ya. Inilah asal muasal kehidupan. Kemana kita mengambil gitu ya pembelajarannya? Ya. Kepada hadis qudsi. Di mana keterangannya dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awwala min nuri wajhi. Yang pertama kali aku ciptakan adalah nur Muhammad dari cahaya wajahku. Nah, nur Muhammad itulah nur zatnya Allah. Dan nur zat itulah yang meliputi seluruh alam semesta ini. Yang memberikan kehidupan ya kepada seluruh alam semesta, langit, bumi, semuanya dari nur zatnya Allah. Ya, menarik sekali nih pemirsa nih ya. Pembahasan nur ini. Ya, mungkin masih banyak apa ya di kalangan-kalangan para salik ya, para pencari. Ini ayat ini yang bisa membenarkan. Jadi kan mungkin di luaran itu ada yang banyak bertentangan, udah pernah ketemu cahaya ini, kata cahaya ini. Nah, mungkin ini bisa jadi rujukan. Sudah jelas. Ketika orang itu ketemu cahaya, yang sesuai nggak dengan ayat ini? Surat An-Nur ayat 35. Nah, jadi ini rujukannya. Rujukannya surat An-Nur ayat 35 itu. Betul. Ya, yang namanya disebut cahaya sudah pasti wujud toh. Sudah bisa pasti dilihat nggak? Bisa. Tapi melihatnya tidak bisa dengan mata zohir. Maka perjalanan prosesnya yang kemarin sudah kita jelaskan. Dari zikir asma, zikir sifat sampai kepada zikru zatnya. Zikru zat itulah kita menyaksikan dan disaksikan oleh nur zatnya Allah. Disinilah tingkat yang disebut tingkat ihsan. Seakan-akan melihat Allah. Pertanyaan aneh. Ya, pertanyaan saya nih Romo. Kalau seakan-akan ngelihat nggak? Kalau kata-kata seakan-akan melihat Allah, ngelihat nggak? Seakan-akan. Ya. Sekarang saya kasih perumpamaan ke Romo. Ya, saya melihat Romo nih, saya melihat Romo. Seakan-akan saya melihat Bapak Muji. Yang lihat dong. Lihat. Nah itu. Ketika dikatakan ihsan itu seakan-akan melihat Allah, harusnya ada yang disaksikan. Apa itu? Nur zatnya. Ya. Kenapa? Ketika kita melihat nur zat itu seakan-akan melihat Allah, tadi keterangannya bahwa nur zat itu diciptakan dari wajah Allah. Paling enggak udah ketemu bagian kecilnya gitu ya dari zatnya Allah itu ya Bi. Belum lagi nanti kalau kita bahas bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Kan ada sifat apa 20 sifat. Nah, kan itu harus tahu prosesnya bagaimana kan gitu. Dan itu kan harus masuk akal kita. Kenapa 7 sifatnya berulang gitu kan. Ya itu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang kurang jelas nggak Romo? Ya mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas pemirsa bisa komen di bawah biar ditambah lagi nanti pengetahuannya tentang masalah nur zat Allah ini ya. Ngilu saya ini. Jadi yang namanya kita bersyahadat, bersaksi, berarti kita menyaksikan nur zat Allah. Nur zat Allah. Baik. Dan nur zat Allah itu Romo bukanlah wujud Allah. Ya. Karena nur zat itu diciptakan juga dan disebut tajalinya Allah. Mau saya kasih perumpamaan Romo? Ya. Perumpamaan nur zat itu bagaimana kan gitu ya? Ya. Romo itu punya bayangan nggak? Punya bayangan, benda punya bayangan. Ya, sekarang pertanyaannya Romo, apakah ketika saya melihat bayangan Romo, bayangan itu wujudnya Romo? Bukan. Bagian. Ya, pantulan. Nah, itulah tajalinya Allah. Setidaknya melihat itu ya. Karena nur zat itu terhubung kepada wujud Allah, tidak terpisah. Ya, dia terhubung. Maka ketika kita sampai menyaksikan nur zat,
berarti kita sudah sampai bersyahadat itu tadi. Itu Mantap. Cukup. Part 1 tentang syahadat sudah panjang lebar dijelaskan nama Abi, sudah sampai di puncaknya nih. Jadi persaksian kita, syahadat kita itu tadi adalah pertemuan dengan atau persaksian dengan melihat nur zatnya Allah dengan tata cara yang banyak di kalangan umat yang mempelajari tentang perjumpaan itu tadi ya Bi ya. Makanya saya berharap Romo ketika nanti saudara-saudara kita umat muslim yang nonton kajian kita ini Romo, saya berharap sih dari saudara-saudara kita ini mulai berpikir untuk mencari toriko. Nah, oh iya itu maksudnya bertoriko ya. Jadi silakan nanti saudara-saudara sekalian, para sahabat, menonton, pemirsa semuanya, ya. Di sini sudah dibuka kajiannya bagaimana yang disebut bersyahadat itu, sehingga setelah itu silakan bertoriko. Toriko banyak, ada toriko Qadiriyah Naksabandiyah, ada toriko Sadzaliyah, toriko Arifaiyah, toriko Satariyah, banyak. Ya, jadi silakan mau cari jalan yang mana. Tapi yang penting jangan nanya toriko saya. Itu tadi. Yang pasti untuk sampai kita bersyahadat melalui toriko, ya, melalui bimbingan-bimbingan dari mursyid, ya, nanti setelah kita dianggap sudah sesuai dan sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, baru diijazahkan oleh mursyidnya, naik nanti ke tingkat makrifat. Itu Romo. Baik. Barulah dikasih tata caranya untuk berjumpa dengan nur zat Allah. Dijelaskan. Sudah sangat jelas dan gamblang nih pemirsa ya. Kita akan lanjut nih ke step kedua dari syahadat, dan kita akan naik tingkat ke pembahasan sholat nih yang lanjutnya nih. Ini syahadat aja sampai 2 part nih. Apalagi yang kedua ini tentang sholat nih Bi. Sholat juga ditunggu-tunggu juga nih. Dan sudah banyak teman-teman nanya gimana nih pembahasan sholat ini gitu. Disinilah Romo kita harus memperluas wawasan kita dalam ilmu agama gitu ya Romo. Masalahnya begini Romo, giliran urusan duniawi orang bela-belain Romo. Ya, semuanya dikorbanin. Yang penting dapat mencapai targetnya di dunia, kan gitu. Tapi kenapa giliran urusan agama, urusan ukhrawinya udah cukup di syariat aja, membatasi diri berarti ya. Ini yang aneh. Ketika ditanya ilmu tasawuf itu benar, oh benar itu ilmu tertinggi, ma'rifat benar ilmu tertinggi. Tapi kok ada embel-embelnya di belakang? Udah kita mau cukup di syariat aja. Tapi dia yakin. Tapi dibatasi, udah cukup syariat. Itu tadi balik lagi ke ayat sebelumnya, tidak mengharap, mungkin itu nggak berharap berjumpa ya, gitu Bi. Itulah. Kalau orang yang berharap mah biar kata mau bagaimanapun jalan, ini kan pasti ditempuh terus. Mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, naik turun, belok-belok, pasti harus jalan terus gitu Bi. Nah, itulah yang sebenarnya memang harus disampaikan ya. Sekarang katanya syariat dulu diperbaiki. Mohon maaf Romo, saya sampaikan. Sampai kapanpun syariat itu tidak akan pernah bisa diperbaiki selama tidak kita sempurnakan dengan hakikat ma'rifatullahnya. Gitu. Ya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, apa pantas saya untuk naik ke tingkat tasawuf, tingkat ma'rifat? Yang memantaskan bukan diri kita, Romo. Benar nggak? Betul. Sekarang contoh nih Romo. Romo umurnya berapa sekarang saya tanya? 40 tahun. Ya, sekarang saya tanya, belajar dari syariat dari brojol sampai umur 40 tahun, kurang itu Romo? Harusnya cukup. Nggak kelar-kelar itu. Belajar syariat. SD aja 6 tahun. Kan gitu. Ada waktunya gitu. Terus kapan membagi waktu untuk toriko, membagi waktu untuk makrifat,
membagi waktu untuk hakikat. Ketika kita sudah kehabisan waktu ya dari Allah, kita masih belum menyelesaikan tugas, pulang kemana ini? Ingat, pulang itu ada dua tempat, Romo. Nah, ini ada lagi nih. Pulang itu ada dua tempat. Ada yang pulang ke rahmatullah, ada yang pulang ke laknatullah. Ya. Nauzubillah. Ya. Makanya setiap ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan apa, Romo? Ya, innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Apanya? Yang datang dari Allah apanya? Ini gitu. Akan kembali kepada Allah bagaimana? Kan harus tahu cara pulang. Kalau belum tahu jalan pulangnya, gimana kita bisa selamat? Betul. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih. Ya, itu insya Allah nanti next time kita lagi. Betul. Ya, jadi sekarang masih pembahasan Tentang sholat. Ya. Iya, sholat. Sholat itu dalam kata bahasa bisa diartikan doa, Betul. bisa diartikan keterhubungan, gitu ya. Makanya coba perhatikan di surat Al-Kahfi ayat 110 tadi, Romo. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, syaratnya dua: melaksanakan amal soleh. Yang kedua, tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Kalau di luar ibadah menyekutukan mungkin. Iya. Tapi di sini keterangannya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah. Bagaimana ceritanya kita ketika sholat menyekutukan Allah? Nah, loh. Pernah dipikirkan itu? Sebelum kita lanjutin, Romo, Ya. lebih baik kita ngopi. Ya, iya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu, saudari, biar gak pusing. Ada perkara yang sangat krusial sekali, Romo, di dalam sholat. Yang sampai saat ini sangat jarang sekali yang mau membahas. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, syarat yang kedua adalah tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Apakah di dalam sholat kita masih menyekutukan Allah? Kan gitu, Romo. Ya, betul. Coba kita perhatikan. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, kita nyebut Allah kan? Pertanyaannya, yang ada Allah apa yang lain? Ya, kadang-kadang utang. Kadang-kadang kunci motor di mana. Kadang-kadang dapat kolektor nyampe. Oh, itu dah. Itu udah bagian menyekutukan. Iya, itu dia. Gusti abdi mohon ampun. Ini kan sangat jarang sekali dibahas, Romo. Betul. Ya. Dan itu dianggap satu hal yang biasa. Padahal itu titik yang paling bermasalah dalam sholat. Mohon maaf ini ya. Wah, wajib dikasih tahu ya, biar nggak terus-menerus seperti itu. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Itu udah larangan Allah tadi. Sholat itu merupakan kunci dalam seluruh ibadah. Betul. Ya. Kita menyembah kepada Allah, kuncinya di sholat. Ya. Nah, bagaimana kita benar-benar bisa menyempurnakan sholat itu? Gitu ya. Janganlah kita menyekutukan Allah di dalam sholat kita. Itu tadi. Kenapa ketika menyebut nama Allah yang datang yang lain? Ya. Apa nggak masuk menyekutukan Allah? Dalam kajian tasawuf itu menyekutukan dong. Itu. Karena itulah sembahan. Kita itu akan dikumpulkan dengan sembahan-sembahan kita. Ya. Kenapa ketika kita menyebut Allah yang ada istri kita, anak kita, utang kita, pekerjaan kita? Makanya katakan tadi, tidak menyekutukan dengan segala sesuatu pun. Bisa dengan pekerjaan, bisa dengan hawa nafsu, kan gitu. Bisa dengan hutang piutang. Iya. Harus los gitu. Nah,
Seharusnya begini Romo. Ketika saya sebut melon, harusnya yang nongol melon. Ketika saya sebut semangka, yang nongol semangka. Kenapa ketika disebut Allah kunci? Ya, harusnya paling tidak ketika kita nyebut surat An-Nur ayat 35 itu yang udah paling sederhana. Mungkin itu ya. Itulah kenapa Romo adanya sholat wusta itu nanti kita jelaskan. Ya, macam-macam sholat itu ya. Jadi tujuan kita melaksanakan bersahadat, menyaksikan nur zat Allah untuk kita mendapatkan sebuah titik sujud namanya. Ya. Kalau dalam syariat titik sujud di sajadah. Kalau di dalam tasawuf titik sujudnya itu adalah menghadap kepada nur zatnya. Gitu Romo. Jadi ketika takbir Allah yang dilihat nur zat. Gitu. Maka siapa yang bisa melihat nur zat yang sudah sampai bersahadat? Udah nggak mungkin. Iya, nggak lagi yang lain yang nongol. Udah nggak mungkin mempersekutukan lagi. Udah sampai ke titik itu tadi ya. Jelas di sini Romo. Luar biasa. Ini belum penjelasan nanti waktu-waktu sholat nanti. Ya, jadi kita sedikit demi sedikit. Yuk, paling tidak memberikan pengertiannya gitu loh. Dasar ya, untuk mencapai tingkat selanjutnya. Gitu. Karena memang sholat itu menjadi kunci. Betul. Gitu. Baik sholatnya, baik seluruhnya. Gitu. Ya, kenapa? Ya karena terhubung tadi. Harus terhubung. Ada Allah. Gitu. Bisa kita lanjutkan pengkajian waktu sholat? Kita lihat waktunya. Mungkin nanti kita lanjutin di kemudian hari. Ya, di part selanjutnya ya. Waktu-waktu sholat, terus nanti sholat wusta. Nanti kita akan jelaskan sholat wusta itu bagaimana, apa sebenarnya, kan gitu kan. Ya, insya Allah nanti di berikutnya nih bareng dengan ketentuan waktu sholatnya, kan gitu kan. Waktu-waktu sholat. Benar nggak sih di dalam Quran itu ada perintah sholat 5 waktu kan gitu kan? Nih saya nanya ke Ustadz mana aja nih, belum pernah ada yang nunjukin dalil atau ayatnya. Nggak ada. Soalnya kenapa? Saya berkeyakinan yang namanya perintah Allah itu kan pasti ada di Quran. Pasti. Gitu. Dan Rasulullah atau para nabi itu adalah akan menjalankan apa yang diperintahkan. Betul nggak? Nggak mungkin dong Rasulullah bikin sendiri. Nah, maksudnya begitu. Pasti ada dasar. Ada dasar. Kan selama ini cuma dapat cerita dari kitab ini gitu kan. Nah, pasti dong yang namanya ini perintah itu pasti ada di dalam Quran. Nah, ini ayat sholat 5 waktu nih, Bi. Belum ketemu nih. Ini mau dijelasin sekarang apa next time? Next time ya. Waktunya juga nih, Bi. Nanti kita akan jelaskan sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ada. Terus sholat itu kan jumlahnya 17 rakaat. Itu dari mana? Ada. Nah, itu yang harus maksudnya jangan cuma dari cerita-cerita. Gitu. Karena kan Nabi adalah perkataannya Quran, perbuatannya Quran, sampai-sampai dibilang Nabi itu kan Quran yang berjalan. Nggak mungkin tadi Nabi membuat hukum sendiri kan gitu. Nggak mungkin. Justru pernah sempat rame masalah pertanyaan sholat 5 waktu itu kan. Betul. Ada yang menjawab, oh di Quran nggak ada, adanya hanya di hadis. Nah, saya sampai tepok jidat Romo. Ini kok bisa gitu? Udah sadar orangnya, tobat lagi. Ya. Kenapa? Itu ketika dia berucap seperti itu, seakan-akan dia sedang menyalahkan Rasul, memfitnah Rasul itu. Masya Allah, itu yang kita takutin. Ya, iya, seakan-akan dia mengatakan Rasulullah lagi mengada-adakan perkara baru yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nah itu jangan sampai maksudnya ya, pemirsa nih menjalankan sesuatu yang nggak tahu gitu perintahnya atau dasarnya dari mana gitu. Padahal dalam Quran jelas nyata ada Romo. Nah itu pemirsa lain waktu atau di kesempatan berikutnya nanti kita jelaskan tentang sholat 5 waktu dan sholat wusta nanti kita jelaskan. Siap. Biar jelas gamblang semua Romo. Baik pemirsa
penonton vlog Romo Abi dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan atau yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Besok juga mau puasa Romo. Nah, ya, betul. Jadi sekaligus ya, sekaligus. Mungkin Abi bisa mewakili. Baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila Romo Lail dengan Abi Syam ada perkataan yang kurang berkenan di hati, di pikiran, ya kurang baik mungkin dalam segi perbuatan kami, sifat kami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang beriman ya, Bi. Yang beriman. Ya, yang dipanggil yang beriman. Beriman, ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini dapat mencapai predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Amin. Silakan, terima kasih Abi. Terima kasih pemirsa. Unzur makila wala tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan. Seperti itu, Bi. Baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nami Buddhaya, salam bijaksana. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita ngopi dulu, Bi.